Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru hebat sekalian? Berjumpa kembali dengan saya di Sekolah Kita Hebat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang jenis sistem penilaian kelulusan seleksi P3K di tahun 2024 ini, dan saya berkeyakinan Bapak Ibu sudah berlatih melakukan simulasi pengerjaan soal-soal seleksi P3K. Namun ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama dan sangat penting untuk kita ketahui, yaitu tentang sistem penilaian, bentuk soal, jumlah soal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita simak sama-sama pembahasan kita pada hari ini. Satu lagi, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kedinasan, tentang informasi kepegawaian, mohon supportnya untuk like, share, subscribe di akun Sekolah Kita Hebat. Terima kasih. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 merupakan kesempatan besar bagi banyak pencari kerja di sektor pemerintahan. Artikel ini memberikan gambaran lengkap mengenai sistem penilaian dalam seleksi P3K tahun 2024 yang perlu kita ketahui. Di mana yang pertama yaitu proses seleksi P3K, seleksi kompetensi P3K di tahun 2024 terdiri dua proses utama, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Sedangkan yang pertama, seleksi administrasi, tahap ini akan memeriksa kelengkapan berkas administrasi para pelamar, termasuk syarat-syarat umum dan khusus yang ditentukan oleh instansi yang membuka lowongan. Dan yang kedua, seleksi kompetensi. Seleksi lolos administrasi, peserta akan mengikuti seleksi kompetensi yang terbagi lagi ke dalam 4 jenis tes, yaitu tes teknis, menguji kemampuan teknis yang relevan dengan jabatan yang dilamar, tes manajerial, mengukur kemampuan dan pengelolaan tugas dan kepemimpinan, lalu tes sosial kultural, menilai pengetahuan peserta terkait nilai sosial, budaya, dan kebangsaan. Lalu tes wawancara, menilai kemampuan komunikasi, motivasi, dan sikap peserta terhadap pekerjaan yang dijalani. Selanjutnya yaitu durasi waktu tes. Durasi tes kompetensi berbeda-beda, tergantung jenis tes yang diikuti oleh serta kebutuhan peserta penyandang disabilitas. Tes kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, durasi umum 120 menit. Durasi untuk penyandang disabilitas sensorik netra 150 menit. Di sini ada perbedaan antara umum dan disabilitas ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya yaitu tes wawancara. Tes wawancara durasinya yaitu 10 menit. Durasi untuk penyandang disabilitas sensorik netra 15 menit. Di sini juga ada perbedaan antara umum dan disabilitas. Durasi yang lebih panjang juga untuk penyandang disabilitas ini bertujuan memberikan kesempatan yang setara dalam mengikuti tes. Dan yang ketiga, jumlah soal dalam tes seleksi kompetensi, di mana antara lain jumlah soal kompetensi teknis yaitu 90 menit atau 90 soal. Sedangkan kompetensi manajerial jumlahnya 25 soal. Kompetensi sosial kultural 20 soal dan wawancara jumlahnya 10 soal. Jadi itu jumlah soal dalam tes seleksi ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, jumlah ini akan menguji peserta dalam berbagai aspek kompetensi yang relevan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan setelah lulus seleksi. Dan yang keempat, tentang penilaian setiap soal. Setiap soal dalam tes seleksi kompetensi P3K dinilai dengan cara yang berbeda Bapak Ibu sekalian, tergantung pada jenis kompetensinya. Di mana kompetensi teknis, jawaban benar 5 poin, jawaban salah 0 poin. Oleh karena itu, upayakan jawaban yang benar ini kita maksimalkan, jangan sampai ada soal yang tidak kita kerjakan. Kenapa? Karena kalau benar soal poinnya 5, jangan kalau salah poinnya 0. Jadi kalau misalnya kita kosongkan itu sama saja mengurangi kesempatan kita untuk menambah poin 5 tadi.
Demikian Bapak Ibu guru hebat, sudah kita sama-sama membahas tentang jenis sistem penilaian seleksi P3K. Semoga Bapak Ibu sukses di dalam mengikuti seleksi P3K di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.